Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam, dimanapun kalian berada. Kenalkan, nama saya Muhammad Adil Raja Saputra dari Web A1 Struktur Data. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek saya mengenai praktikum list ganda atau biasa disebut double linear. Jadi pada praktikum double linear ini pertama-tama kita hanya menggunakan mendefine info seperti biasa, nil, info, next, pref, dan first. Nah, untuk kali ini hanya sampai first saja. Dalam program ini kita belum mencapai men-type def struct si class. Jadi tanpa las di sini. Jadi langsung saja masuk ke kamus globalnya. Yang pertama kita nyusun A1, A2 sebagai tipe data list. Kemudian ada W, X, Y, Z sebagai variabel parameter atau address. S di sini saya gunakan sebagai prosedur delete. Kemudian info type-nya O di sini sebagai parameternya. Nah, kemudian masuk ke dalam algoritmanya. Pertama-tama kita buat dulu create list menggunakan create list dari A1 dan A2 seperti biasa. Kemudian untuk melakukan alokasi ada sedikit perbedaan, yaitu kita juga memasukkan pref p nil karena ini merupakan double list seperti itu. Kemudian lanjut ke dalam insert first. Jadi kita mengalokasikan W-nya ini kepada 999 dan 888. Kemudian melakukan insert first dengan algoritma sebagai berikut. Jadi kalau misalkan first L-nya itu adalah nil, maka pertama-tama kita alokasikan dulu P ke dalam first L, kemudian yang lain-lainnya next P dan pref P jadi nil. Jika bukan nil, next P-nya itu first L, terus sebelumnya dari first L itu kita jadikan P, dan first L itu kita jadikan P. Kemudian untuk pref P-nya sendiri nanti kita akan jadikan nil. Jadi seperti dilihat hasilnya, jadi paling akhir itu 999 karena dia dialokasikan lebih awal. Seperti itu. Lanjut ke insert last. Di sini saya memasukkan 1000 dan 1002. Untuk insert last sendiri algoritmanya seperti berikut. Kalau misalkan list empty, kita langsung insert saja. Kalau misalkan dia kosong, langsung insert first saja menggunakan prosedur sebelumnya. Kemudian kalau misalkan nggak kosong, pertama-tama kita menggunakan address last di sini untuk sebagai first L. Kemudian jika si next last-nya itu sudah sama dengan nil atau masih ada bilangan setelah itu, maka dilanjutkan last sama dengan next last. Nah, kalau misalkan ternyata setelah itu udah kosong, maka kita taruh nilai P-nya. Jadi next last-nya itu sama dengan P dan pref P-nya sama dengan last, next P sama dengan nil. Bisa dilihat untuk 1001 1002 ditaruh di paling akhir, di insert paling akhir. Kemudian ada insert after. Ini seperti biasa, saya memasukkan 1000 dan 2000. Nah, jadi untuk yang X-nya ini kan sebagai alokasinya, nilai barunya, dan W-nya itu nilai sebelumnya atau previousnya, seperti Y juga 2000. Nah, ini bisa dilihat si 1000 itu di W artinya di 88, jadi terakhir W itu dialokasin di 888, jadi dia masuk setelah ini.
Kemudian untuk 2000 itu jadi Y itu 1001, jadi setelah 1001 kita masukin 2000. Kemudian masuk ke delete first. Nah, untuk di delete first ini algoritmanya, di delete first ini pertama-tama P-nya kita inisiasi dengan first L, kemudian first L itu sebagai next dari first L. Nah, dari karena sudah dipindahkan tersebut, prefnya dari first L ini kita jadiin nil saja, kemudian dan next P-nya juga jadi nil untuk menghapus bagian pertamanya. Nah, jadi bisa dilihat tadinya bagian elemen 888 ini hilang karena menggunakan delete first. Kemudian lanjut ke delete after. Di delete after ini saya menggunakan 3 parameter, ada L, pedal, dan track. Kemudian di kamus lokalnya saya menggunakan address P. Nah, jadi pada delete after ini P-nya itu saya masukkan ke next track. Kemudian dari pedalnya itu saya jadikan P, next track-nya saya inisiasi dengan next P, pref-nya itu next P sama dengan pref. Kemudian nilai dari P ini nanti kita bakal dialokasikan karena sudah menunjuk pada setelahnya. Jadi bisa dilihat di contohnya di after ini saya merujuk ke Y itu bisa dibilang 1001. Nah, jadi setelah 1001 kan 2000 kita delete situ. Kemudian untuk delete class di delete class ini pertama saya menggunakan kamus lokal class dengan tipe data address. Kemudian di algoritma class-nya saya jadikan first L. Kemudian while next class-nya ini tidak sama dengan nil, maka kita lanjut saja. Class-nya itu sama dengan next class sampai dia menemukan nilai nil si next class-nya ini. Kita lanjut si P-nya itu jadi last. Kemudian kita masukkan jika if pref sebelumnya itu nil, maka first L-nya itu jadi nil. Nah, kalau misalkan else-nya itu last, kalau misalkan bukan kalau tidak sama, maka last-nya itu jadi pref P dan next last-nya jadi nil. Jadi bisa dilihat untuk bagian 1002 ini jadi hilang. Kemudian masuk ke ins favors. Untuk yang ins favors ini algoritmanya sangat simpel. Saya menggunakan kamus lokal address P untuk memasukkan kemudian nantinya bakal dialokasikan dengan info type X untuk tipe dapat X. Nah, setelah itu kalau misalkan if-nya itu P-nya tidak sama dengan nil, nah maka kita menggunakan procedural insert first sebelumnya. Begitu pula dengan ins favors. Di ins favors ini kita bisa sama juga mengalokasikan dulu X-nya pada address P, kemudian address P-nya itu akan menilai apakah itu dia bukan nil atau bukan. Kalau misalkan tidak, kemudian kita akan menjalankan prosedural insert class. Nah, kemudian jadi sebagai contoh ini di insert V-nya ini 100-200, jadi 200 keluar paling akhir, jadi paling depan dia. Kemudian 300, 400, 800. Kalau bisa dilihat sini 800 pastinya menjadi paling belakang. Kemudian di insert V after, pertama-tama kita menggunakan kamus lokal address P dan address P. Address P ini berisikan address X yang ditambah dalam list L, kemudian pref itu address yang berisikan export-nya dicari nantinya dari export dari parameter. Pertama-tama seperti biasa kita mengalokasikan nilai P-nya terus pada X nya terus pada P. Kemudian kita cari kalau misalkan P-nya itu tidak sama dengan nil, kita masuk ke kondisional berikutnya. Kalau kondisinya tidak kosong, maka kita inisiasikan track dengan first L. Kemudian jika info dari pref ini si first L ini tidak sama dengan express,
dan si next break ini tidak sama dengan nil, maka kita lanjutkan terus breaknya itu sama dengan next break. Nah, jika sudah menemukan titik temu, lanjut ke kondisional selanjutnya. Kalau misalkan break-nya sudah ditemukan, di mana info break itu sama dengan break, maka kita dapat menggunakan prosedur sebelumnya, yaitu insert after, untuk memasukkan nilai break tersebut. Karena break sama break-nya sudah menemukan titik temu. Nah, jadi di after ini 200, 300 ini kan 200, kemudian saya masukkan 300. Kalau yang ini 500, saya masukkan 600. Kemudian lanjut ke Delphi First. Nah, untuk yang Delphi First ini kita menggunakan seperti ini. Pertama-tama info type dari X ini kita inisiasikan sebagai info dari first L, karena dia kan kita mau menghapus bagian pertama karena sudah menemukan info first L-nya. Lalu kita dapat melakukan parameter del first itu LP, kemudian melakukan dealokasi supaya nilai first-nya mundur seperti itu. Kemudian Delphi last juga seperti itu. Jadi teman-teman inisiain X dengan info first L. Nah, setelah mengetahui maka lakukan del last. Dan karena ini menggunakan list ganda, jangan lupa untuk menginisiasi pref P-nya itu sama dengan nil. Kemudian nantinya kita akan melakukan dealokasi P supaya nilainya tetap sama. Bisa dilihat, ini kita akan menghapus elemen 200. Nah, jadi 100-nya jadi 100 jadi first. Kemudian untuk Delphi last ini 100 kita hapus. Delphi last ini, nah jadi nilai 800-nya di belakang. Ini sedikit ada kesalahan. Kemudian untuk Delphi after sendiri, pertama-tama kita menggunakan break first L, kemudian while si info breaknya itu tidak sama break dan next breaknya tidak sama dengan nil, maka lanjutkan terus breaknya sama dengan next break sampai ketemu nilai breaknya. Nah, jika sudah menemukan titik temu di mana info break itu sama dengan break, maka lanjutkan ke selanjutnya, di mana if next break itu tidak sama dengan jika dilakukan seperti ini, maka P-nya kita inisiasi dengan next break-nya kita inisiasi dengan next dari next break. Kemudian nilai X-nya itu menjadikan info P. Nah, dari info P ini kita dialokasi. Segitu. Jadi dalam contoh ini elemen 200 kita hapus pada list. Jadi kondisi list A2-nya itu jadi 100, 300, dan 400. Nah, ini untuk pre-info masih sama saja. Untuk NB elemen juga seperti itu, masih tetap sama. Jadi address P-nya itu kita ada kamus lokal address P dan count dengan tipe data integer. Di algoritmanya sendiri saya masukkan first L itu sebagai P, kemudian untuk dihitungnya count-nya ini dimulai dari 0. Kalau misalkan P-nya ini tidak sama dengan nil, P-nya tidak sama dengan nil, maka masuk ke dalam conditional ini. Jadi kita increment si count ini, kemudian P-nya itu maju ke next P. Dan seterusnya, sampai P-nya itu ketemu nil. Jika sudah ketemu nil, maka nilai count-nya dapat di-return. Nah, di sini panjang list A1 digambarkan 3 dengan kondisi akhir seperti ini, dan panjang list A2 sebesar 3 dengan panjang list seperti ini. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.